Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah terus kita panjatkan, karena berkat ridhonya kita semua dapat bersama lagi dalam mata kuliah Micro Teaching. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang sangat mendasar atau umum yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru, terlepas dari mata pelajaran, terlepas dari tingkat kelas yang diampunya. Diharapkan dengan menguasai keterampilan dasar mengajar ini, guru dapat melaksanakan perannya dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung di kelas itu dapat efektif, efisien, dan bermakna. Diharapkan bahwa guru yang terampil mengajar itu akan berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran, sekali lagi pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Nah, guru yang demikian tidak hanya mengutamakan agar siswanya memahami materi yang diajarkan saja, tetapi juga akan mampu mengembangkan seluruh potensi siswanya sehingga menghasilkan siswa yang mampu berpikir kritis, berpikir inovatif, dan yang lebih urgen mampu membangun karakter siswa. Nah, apa saja keterampilan dasar mengajar tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, keterampilan dasar bertanya. Selanjutnya, keterampilan dasar memberikan penguatan. Selanjutnya, keterampilan memberikan variasi. Kemudian, keterampilan menjelaskan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, keterampilan bertanya. Melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Dalam konteks pembelajaran, bertanya merupakan sarana untuk memperluas dialog atau interaksi dengan siswa. Pertanyaan itu dapat ditandai dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh respon. Pertanyaan yang efektif dari guru akan mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan kreativitasnya dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan berbagai permasalahan. Nah, pertanyaan yang diajukan guru sebaiknya membantu peserta didik untuk melahirkan ide-ide kreatifnya dari peserta didik tersebut, membantu peserta didik memperdalam dan memperluas penyelidikannya, baik yang dilakukan secara dialog maupun dengan musyawarah dengan peserta didik lainnya, sampai kemudian menemukan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Bahkan dari penemuannya itu, idealnya harus sampai menimbulkan pertanyaan baru dari siswa. Keterampilan bertanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar pada umumnya lebih ke teknik
atau cara guru melibatkan peserta didik agar berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan guru khususnya, dan pada umumnya melibatkan peserta didik dalam berpartisipasi selama pembelajaran. Untuk menunjang pembelajaran yang efektif, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat melibatkan semua peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam berpikir. Dalam mengajukan pertanyaan, guru harus memperhatikan beberapa hal berikut, yakni pengungkapan pertanyaan secara jelas, pemberian acuan, pemusatan perhatian, pemindahan giliran, penyebaran giliran, pemberian waktu berpikir, pemberian tuntunan. Pengungkapan pertanyaan secara jelas. Dalam mengajukan pertanyaan, guru harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, baik dilihat dari kemampuan berpikir maupun perbendaharaan kata yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, pertanyaan harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami peserta didik dan diungkapkan secara jelas dan singkat. Yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan agar pertanyaan mudah dipahami oleh peserta didik adalah perhatikan pilihan katanya dan gunakan kalimat yang efisien. Dalam mengajukan pertanyaan, biasanya dimulai dengan kata tanya, seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Selain itu, dapat juga dimulai dengan frase atau kata yang menyiratkan ekspansif, seperti katakan pada ibu atau gambarkan. Selanjutnya, pemberian acuan. Memberikan acuan dapat berupa pertanyaan dan dapat berupa penjelasan singkat yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari peserta didik. Memberikan acuan dapat dilakukan sebelum guru mengajukan pertanyaan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Maksud memberikan acuan sebelum pertanyaan diajukan adalah sangat memungkinkan bagi peserta didik memaknai serta mengolah informasi yang dibutuhkan dalam menentukan jawaban dan sekaligus menolong peserta didik agar tetap mengarahkan pikirannya kepada topik yang sedang dibicarakan. Contoh pemberian acuan sebelum pertanyaan diajukan. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa binatang itu ada yang hidup di darat,
di udara, dan di air. Pertanyaannya, binatang apakah yang hidup di air? Pemusatan perhatian. Dilihat dari ruang lingkup pertanyaan yang diajukan guru, dapat dibedakan menjadi pertanyaan yang luas dan pertanyaan yang sempit. Dalam pemusatan perhatian, guru dapat mengajukan pertanyaan yang lingkupnya luas atau terbuka. Kemudian diarahkan pada pertanyaan yang lebih sempit. Dapat dicontohkan, binatang apa yang hidup di laut? Nah, jawaban dari pertanyaan ini dapat bermacam-macam. Untuk memusatkan perhatian peserta didik, guru dapat mengajukan pertanyaan pada fokus yang lebih sempit. Dapat dicontohkan, binatang apa di antara binatang-binatang yang hidup di laut jika bertelur naik ke darat? Pemindahan giliran. Pemindahan giliran menjawab pertanyaan guru merupakan salah satu upaya untuk mempertinggi perhatian dan partisipasi peserta didik, serta dapat meningkatkan interaksi antar peserta didik. Dengan adanya pemindahan giliran untuk menjawab pertanyaan, maka setiap peserta didik dituntut untuk memperhatikan dan merespon jawaban dari temannya. Adapun cara yang dapat dilakukan guru dalam pemindahan giliran ini, mula-mula pertanyaan diajukan kepada seluruh peserta didik. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dalam beberapa menit. Baru guru menunjuk salah seorang peserta didik untuk memberikan jawabannya. Setelah peserta didik tersebut memberikan jawaban, guru meminta peserta didik yang lain untuk memberikan jawaban. Apakah melengkapi jawaban temannya ataukah membantah jawaban temannya dengan alasan-alasan tertentu? Pemindahan giliran ini dapat dilakukan terhadap beberapa orang peserta didik sampai pertanyaan itu mendapat jawaban yang lengkap. Penyebaran giliran. Penyebaran giliran menjawab pertanyaan guru berbeda dengan pemindahan giliran. Penyebaran giliran menjawab pertanyaan dimaksudkan untuk melibatkan peserta didik sebanyak-banyaknya di dalam proses pembelajaran melalui beberapa pertanyaan. Maksudnya, beberapa pertanyaan yang berbeda. Disebarkan gilirannya menjawab kepada peserta didik yang berbeda pula. Dalam hal ini, guru berusaha agar semua peserta didik mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan yang berbeda-beda tentunya. Pertanyaan ini hendaknya berkaitan dengan materi yang dibahas. Pemberian waktu berpikir. Pemberian waktu berpikir
sangat membantu peserta didik dalam menemukan dan menyusun jawaban yang akan dikemukakannya. Untuk itu, maka setiap pertanyaan hendaknya diarahkan kepada semua peserta didik. Setelah itu, berikan waktu beberapa detik kepada semua peserta didik untuk berpikir. Apabila pemberian waktu berpikir sudah dilakukan, barulah guru dapat menunjuk atau meminta salah seorang peserta didik untuk memberikan jawaban. Pemberian waktu berpikir pada peserta didik ini sangat penting untuk dilakukan guru dan harus disesuaikan dengan tingkat kompleksitas pertanyaannya. Waktu yang diberikan pada peserta didik untuk berpikir akan sangat membantu peserta didik untuk menemukan jawaban yang tepat sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan ini sangat diperlukan terutama oleh peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan, dan terhadap peserta didik yang telah memberikan jawaban yang kurang tepat. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan guru dalam memberikan tuntunan, yakni melalui 1. Mengungkapkan kembali pertanyaan dengan cara lain lebih sederhana dengan susunan kata yang lebih mudah dipahami peserta didik. 2. Mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang jawabannya dapat digunakan untuk menuntun peserta didik dalam menemukan jawaban pertanyaan semula. Cara yang ketiga, dengan memberikan penjelasan-penjelasan kembali yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas dan berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan keterampilan bertanya dasar.